Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Ki Pamenahan menjawab, "Oh iya, terima kasih Kisana." Lalu makan bersama seluruh keluarganya sampai kenyang. Selesai makan, Ki Pamenahan berkata, "Terima kasih Kisana, hidangannya enak sekali. Saya sungguh sangat berhutang budi pada Kisana. Semoga kelak saya bisa membalas." Ki Karanglo juga berterima kasih. Perjalanan dilanjutkan. Ki Karanglo bermuat ikut mengantar sampai di Mataram. Sepanjang jalan sangat berharap agar kelak dapat ikut menikmati kebahagiaan. Waktu itu perjalanan sudah sampai di Ki Karanglo bersama mendekati Ki Pamenahan, menggosok kaki Sunan sebelah kanan. Ki Karanglo sebelah kiri. Sunan berkata kepada Pamenahan, "Ketahuilah sesungguhnya keturunanku Ki Karanglo ini kelak akan mulai bersama keturunanmu, tetapi tidak berhak menyandang gelar Raden atau Mas dan tidak berwenang naik tandu. Cukup lanjutkan perjalananmu." Ki Pamenahan dan Ki Karanglo melakukan perjalanan mereka sampai di Mataram. Jalu mulai membangun perumahan di Siru waktu itu diberi Sangklan. Tahun 1532, Mataram tanahnya rata, banyak air, buah-buahan, pala, guman, tung, pala kependem, pula kesimpar, hasil buah yang bergelantung di dalam tanah dan sejenis buah di atas tanah. Segala tanaman bisa hidup subur. Segala macam binatang di air dan di daratan juga banyak. Sumber air yang jernih, orang berjualan juga banyak. Ada yang lalu membuat rumah di situ. Ki Pamenahan sudah ganti nama Ki Ageng Mataram, serta bergantian beserta seluruh keluarga dan seluruh kerabatnya. Ki Ageng sangat tinggi tirakatnya, deras doanya sebab ia tahu ramalan Sunan Giri bahwa di Mataram kelak akan ada raja besar yang menguasai tanah Jawa seluruhnya. Dalam batin Ki Ageng Mataram berharap jika benar ramalan tadi, jangan sampai bukan dari keturunannya. Maka dari itu Ki Ageng Mataram tidak berhenti berziarah ke hutan dan gunung. Kala itu Ki Ageng pergi tirakat sendirian, berniat akan mengunjungi saudaranya di Gunung Kidul bernama Ki Ageng Giri atau Ki Ageng Pedersan. Persaudaraannya dengan Ki Ageng Mataram sedemikian baik, sudah seperti saudara kandung saja. Menurut cerita, Ki Ageng Giring itu pun juga gemar bertapa. Pekerjaannya menyadap kelapa untuk membuat gula Jawa. Di waktu pagi, Ki Giring manjat pohon kelapa sadapan. Di dekatnya ada sebuah pohon kelapa yang belum pernah berubah. Waktu Ki Ageng baru memasang bumbung di atas pohon kelapa, tiba-tiba terdengar suara asal suara tadi
dari buah kelapa di pohon yang satu itu. Ujar suara itu, "Wahai Ki Ageng Giring, ketahuilah barang siapa yang minum air kelapa muda Dwegan ini habis sekaligus seluruh keturunannya akan menjadi raja besar menguasai seluruh tanah Jawa." Ki Giring setelah mendengar suara demikian segera turun. Setelah meletakkan alat perlengkapan menyadap, pergilah ia naik ke pohon kelapa asal suara tadi. Setelah dipetik lalu dibawa turun, ia sudah tidak memikir lagi sadapannya. Hanya Dwegan itulah yang menjadi pusat perhatiannya. Terus dibawa pulang. Sesampai di rumah, lalu ia kupas tetapi tidak segera diminum. Sebab hari masih pergi, ia pikir tentu tidak bisa habis sekaligus jika diminum waktu itu, sebab belum harus Dwegan ini lalu disimpan di atas pagar rak bambu untuk meletakkan alat-alat masak di dapur. Sehari itu Ki Ageng Giring tidak mengurus pekerjaan menebus nira untuk membuat gula, hanya memikirkan Dwegan saja. Ia lalu pergi ke hutan untuk mencari kayu. Waktu Ki Ageng Pamenahan tiba, Ki Giring belum pulang. Lainnya bertanya kepada Nyai Giring, "Mbak Yu, Kang Giring kemana kok tidak kelihatan?" Nyai Giring menjawab, "Kakakmu Giring baru ke hutan mencari kayu bakar." Ki Giring Mataram lalu masuk ke dapur ingin meminum air nira legen. Setelah melihat di dapur sepi, tak ada legen, hanya ada buah Dwegan segar diambil oleh Ki Ageng Mataram, dibawa masuk ke rumah, duduk di balai-balai serta melabungi Dwegan itu untuk diminum airnya. Lalu berkata kepada Nyai Giring, "Mbak Yu, mengapa Kang Giring tidak merebus nira? Saya ke dapur ingin minum, mencari legen tidak bertemu." Nyai Giring menyahut, "Ya cuma sehari ini, lowong kakakmu ingin istirahat." Betapa terkejutnya Nyai Giring begitu Dwegan akan diminum oleh Ki Ageng Mataram. Ia segera mencegah Adi Dwegan itu, "Jangan engkau minum. Pesan kakakmu sangat keras. Jika jadi engkau minum, pasti saya akan dipukuli." Ki Ageng Mataram menyahut, "Mbak Yu jangan khawatir. Nanti Mbak Yu bilang akulah yang memaksa, sebab haus saya sudah tak bertahan lagi." Kebetulan ada Dwegan di dapur, tak usah memanjat sendiri. Ki Ageng lalu meminum sampai habis seketika, tidak tersisa setetes pun. Begitu nikmat rasanya. Tidak lama kemudian Ki Ageng Giring datang dengan mengangkat kayu bakar. Langsung ke dapur, kayu lalu diletakkan. Maksud Ki Ageng Giring segera akan meminum Dwegan tadi. Setelah dilihat di tempatnya Dwegan tidak ada, lalu masuk ke rumah menerima Ki Ageng Pamenahan serta bertanya pada istrinya, "Nyai, Dweganku yang saya letakkan di pinggir pagar di mana?" Nyai Ageng menjawab, "Adi Pamenahan itu mengambil, saya cegah." "Tidak bisa," katanya, "ya begitu hausnya lalu diminum."
Lalu Ki Ageng Mataram segera menyambung, "Kakang benar, sayalah yang minum dogan itu. Saya haus sekali, Kakang marahi. Saya menyerah. Semua batin yang sudah tinggi dari Ki Giring, ia percaya akan takdir, meskipun sangat menyesal mendengar pernyataan Ki Ageng Pamenahan. Ia mampu mengusai dirinya. Ki Giring menyerah atas kuasa Allah, bahwa Ki Ageng Pamenahan digariskan untuk menurunkan raja-raja yang akan berkuasa di tanah Jawa." Lama berdiam diri, Ki Ageng Giring lalu membuka tabir rahasia tentang suara gaib yang berasal dari dogan itu. Ia punya permintaan kepada Ki Pamenahan, "Ki Ageng Mataram, inilah permainan saya. Berhubung dogan sudah engkau minum sampai habis, rasa-rasanya tak mungkin bisa saya minta kembali. Hanya keturunan saya saja kelak dapat berganti dengan keturunan-turunanmu sekali, lalu diganti turunanku." Ki Ageng Mataram tidak memberi jawaban. Permintaan Ki Giring diulang sampai keturunan ke-6. Ki Ageng Mataram juga tetap tidak mengabulkan. Akhirnya sampai ke-7, Ki Ageng Mataram menjawab, "Adi Giring, Allahu alam, terserah kelak. Kita semua tidak tahu." Ki Ageng lalu pamit kembali ke Mataram. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.